isu-isu kesehatan yang sedang terjadi sekarang ini. Kira-kira itu ya, selamat sore. Jadi hari ini juga nanti kita akan ada tanya jawab, teman-teman. Teman-teman semuanya bisa tanya jawab, bisa tanya, mungkin ada yang mau ditanyakan perihal tentang produk atau apa, bisa langsung ditanya dan nanti akan langsung dijawab karena speaker hari ini adalah dokter. Jadi mungkin kalau mau nanya-nanyanya yang kayaknya kalau misalkan kayak lagi LOP atau apa kan itu member ya, maksudnya jarang ya kita ngundang yang dokter atau apa di LOP terus tiba-tiba nanya situ, wah nggak bisa ini harus tanya dokter. Nah hari inilah saat dan waktu yang tepat untuk bertanya. Oke, ini oke. Nah ini juga teman-teman, hari ini kan kita akan dibawain ini sama seorang dokter ya. Jadi dokter ini yang akan membawakan, yang nanti juga akan memaparkan materinya. Hari ini sudah hadir ada Dokter Trevino, dokter yang sudah ada di AFC kayaknya udah lebih lama dari saya ada di sini ya. Jadi kayak Dokter Trevino duluan Wih, ya. iya, Iya kan? Nah, lihat aja tuh background betul. belakangnya aja, background yang ada di ruang meeting saya tuh. Oke, ini dia teman-teman ada Dokter Trevino. Selamat sore dokter. Selamat sore. Oke, Selamat sore jadi semua. iya. Oke, mungkin ada yang... Nah ya oke. Nah, sebelum mulai dok, ini kan kita masuk tema ya dok ya. Jadi ke Ya, tema hari ini itu kan mungkin lebih ke arah diabetes. Kayak kalau diabetes kan kita udah sering bahas lah gitu. Maksudnya yang kira-kira hari ini kita mau mau kita telusuri lebih dalam itu apa dok? Diabetes dan dampaknya pada anggota tubuh itu apa sebenarnya yang mau kita bahas yang nanti dokter juga akan paparin. ya. Terima kasih. Topiknya menarik nih teman-teman semua ya. Karena selalu orang berpikir diabetes, bagaimana sih supaya sembuh ya. Nah, sebenarnya ada lagi juga yang lebih penting dari sekedar sembuh, yaitu dampaknya. Dampaknya itu ternyata ada satu kata kunci yang sama untuk semua dampak seluruh tubuh itu. Dan justru di situ adalah kuncinya bahwa kita membutuhkan produk AFC ini. Nanti kita baca sama-sama. Sebenarnya dasar untuk terjadinya macam-macam komplikasi diabetes ternyata sama. Ya. Apa yang sama itu kita baca sama-sama. Oke, oke kalau gitu dokter silakan dimulai. Oke, teman-teman, selamat sore semua. Teman-teman yang hebat-hebat nih, karena sehari Sabtu ya mau belajar sore-sore gini ya, mungkin ada yang lagi cuacanya hujan, mendung, ya. Tapi tetap semangat mau belajar. Nah, judul yang diberikan pada saya adalah dampak diabetes ke seluruh tubuh. Nah, kalau ditanya, saya ini ahli diabetes bukan? Bukan, ya. Bidang saya adalah kedokteran keluarga. Dan di dalam kedokteran keluarga itu memang kami mempelajari semua penyakit juga, sama seperti dokter praktik umum. Hanya ini ada tambahannya bahwa kami sebagai dokter keluarga juga melihat bermacam-macam aspek selain penyakit, ya. Nah, disinilah makanya saya sangat senang mendapatkan kesempatan bisa berkecimpung dengan AFC ini, ya, sehingga kita bisa sharing sebenarnya banyak sekali aspek kalau kita mau melihat suatu penyakit, ya, sembuh sakit yang menjadi kronis, ya, seperti diabetes ini. Nah, diabetes itu ada dua macam, yaitu yang tergantung insulin dan tidak tergantung insulin. Yang tipe satu itu adalah yang tergantung insulin dan tipe 2 tidak tergantung insulin. Jadi yang tipe satu ini umumnya terjadi sejak masih kecil ketahuannya. Karena ini merupakan penyakit yang sifatnya penyakit bawaan, ya, penyakit genetik. Jadi terjadinya masih kecil sudah atau remaja gitu ya, baru muncul gitu. Tapi kalau yang tipe 2 yang tidak tergantung insulin ini karena proses kehidupan ya, begitu panjangnya kehidupan mengalami proses penuaan, kemudian polusi dan sebagainya. Tadinya yang bawa sifat ke keluarga familial, ada bakat diabetes, misalnya kakeknya diabetes atau neneknya diabetes atau orang tuanya, atau ternyata ada
kakak adik yang diabetes, nah itu sifat bawaan. Karena kemudian terpengaruh dari lingkungan dan sebagainya, akhirnya jadi diabetes juga yang tidak tergantung insulin. Nah, kalau ditanya diabetes itu apa sih? Sebenarnya cuma kelihatannya di kadar gula yang tinggi. Kadar gula di mana? Di darah. Kadar gula di darah yang tinggi. Nah, ini apa sih ya yang mempengaruhi? Salah satu memang hormon yang kita sering dengar sekali namanya insulin. Itu mungkin salah satu yang paling sering kita kenal, kita dengar dan kita kenal pertama kali. Tapi sebenarnya banyak yang mempengaruhi. Karena itu kita sebut juga penyakit metabolik, penyakit metabolisme dari tubuh. Karena gula seharusnya bisa dipakai oleh tubuh kita sehingga bisa memberikan energi. Nah, yang terjadi pada DM tipe 2, sel-sel tubuh itu kelaparan. Kelaparan karena tidak bisa mendapatkan gula untuk kebutuhan sehari-hari. Gulanya ada, orangnya makan, makan, bahkan sering masa kelaparan, makan, makan, makan terus, tapi sel-sel tubuh tidak bisa mendapatkan kebutuhan gula tersebut atau glukosa lebih bagusnya ya. Kenapa nggak bisa? Karena glukosa yang sudah ada di dalam darah ini tidak bisa masuk ke dalam sel-sel. Ada pintu, pintunya kuncinya rusak, namanya insulin. Sorry, bukan insulin yang rusak, tapi lubang kuncinya yang rusak ya. Insulinnya masih ada, tapi lubang kuncinya rusak. Itu juga lama-lama terpengaruh di insulin. Makanya kita lihat teman-teman yang DM tipe 2 juga akhirnya kadang-kadang disuntik insulin. Kenapa? Karena ya lama-lama capek pankreasnya. Produksi terus, tapi nihil. Ya. Nah, akibatnya gula menumpuk di dalam darah dan menumpuk di dalam pembuluh darah. Ya. Jadi merusak lapisan terdalam pembuluh darah sehingga kemudian tidak elastis. Menjadi mengeras, namanya aterosklerosis, sehingga kemudian terjadi hambatan oksigen dan makanan. Nah, ini kalau kita lihat ya, sistem peredaran darah kita ada di kanan nih, dari jantung ke seluruh tubuh ya. Ke otak aja yang nggak digambar, tapi maksudnya bukan nggak ada darahnya loh ke otak. Justru paling banyak aliran darah ke otak. Karena dia harus memberi makan seluruh tubuh kita. Ada yang besar-besar, ada pembuluh darah yang kecil, dan total-total kalau kita bikin rangkaian panjang, sekitar 3 kali putaran bumi. Ya, jadi ya, panjang sekali sebenarnya, 100.000 kilometer ya. Dan kalau kita lihat di sini, pembuluh darah kita ini kalau kita belah ini namanya pembuluh nadi ya. Kenapa saya bisa bilang ini pembuluh nadi? Karena ototnya tebal, ya, ototnya tebal. Dan kita tahu bahwa ototnya itu membuat kita bisa nadinya berdenyut. Ya. Nah, coba raba di sini 3 jari, ya, raba di bawah jempol sekitar mungkin 5 cm di bawah jempol, maka di atas tulang, maka kita raba. Gitu. Ya. Dengan denyut tersebut, sel-sel darah merah mengalir. Nah, ini sel-sel darah merah bukan melayang-layang ya, tapi ada cairan di dalamnya. Ada plasma, dan sel-selnya mengalir di situ. Kalau nggak percaya, ada cairan di dalamnya, coba hanya pakai pisau tusuk sedikit jarinya ya, nanti keluarnya cair. Nah, lapisan terdalam ini, ya, lapisan terdalam pipa ini namanya endotelium. Ini nggak bisa dibilang kayak pipa paralon yang kaku ya. Ini justru sangat fleksibel, bisa berdenyut lagi ya. Dari jantung dia berdenyut, denyut, denyut, denyut sampai bisa mengalir ke seluruh tubuh. Supaya kalau dia berdenyut, misalnya aliran darah bisa melawan gravitasi sampai ke otak. Ya. Nah, dia bukan pipa paralon yang kaku ya, karena ada ototnya, ada lapisan elastis juga. Dan dia mengalirkan di sini. Keping-keping darah merah ini adalah gunanya untuk mengantarkan oksigen. Lalu di dalam plasma, cairan di dalam sini isinya macam-macam. Ada protein, ada lemak, ada kolesterol dalam bentuk namanya HDL, LDL. Ya. Nah, satu hari, satu saat yang kita nggak bisa tahu juga kapan, kita juga nggak bisa hindari, ada item-item nih di lapisan yang paling dalam dari pembuluh darah. Ya, kalau kita lihat di mulus, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini sudah mulai ada hitam itu namanya damage, ya, bisa aja karena tekanan darah, bisa karena macam-macam ya, ada bisa penggumpalan darah, macam-macam ya. Akibatnya apa nih? Ini yang bintik-bintik kuning
Kalau di gambar sebelumnya memang nggak digambar, ya, masuk ke dalam lapisan dalamnya pembuluh darah tadi, sehingga kemudian menumpuk ya, damage dalam epitelium itu merusak, ya, ada kerusakan itu juga akibat gula bisa membuat ada damage di sini, kemudian menjadi penumpukan jaringan lemak dan mulai terjadi penyumbatan, ya, damage dari endotelium, lemak-lemak yang masuk dan nah itu kejadiannya kenapa ya antara lain karena gula juga terlalu banyak, ya, sehingga kemudian menjadi penyumbatan. Kalau Anda lihat, ya, penyumbatannya kita lihat dari potong pembuluh darahnya kita lihat tadi lepas sedikit, ya, maka kita ada plak yang warna kuning, ya, dan di sini ada LDL kolesterol, dia yang membantu membentuk plak-plak ini. Ada lihat di sini damage yang warna hitam, lalu ada kolesterol yang masuk warna kuning, ya, membentukkan plak seperti itu, sehingga kemudian nanti terjadi aterosklerosis nih, lihat, makin lama makin tebal, ya, makin tebal, ya, sehingga kemudian dia ada tebal, pembuluh darahnya menyempit. Kalau menyempit sama seperti selang air, ketika kita sempit, kasih sempit begini terus apa? Airnya lebih besar. Sama juga dengan ini, tekanan darahnya akan naik. Tapi nggak bagus. Kenapa? Karena ada yang harus dibawa selain tekanan. Ada oksigen, ada makanan, dan sebagainya, justru karena menyempit. Jadi ada blocking. Ada blocking. Area di sebelah blocking jadi kekurangan makanan. Ya, nih kayak gini. Menyempit, menyempit, menyempit. Area di sebelahnya kekurangan makanan, kekurangan restricted. Lalu kalau kejadiannya di saraf, nih, ini saraf kita nih kayak kabel, ya. Kalau kita buka kabel yang putih itu yang tebal, maka ada kabel lagi yang kecil. Kalau kita buka lagi ada tembaga-tembaga. Nah, jelas ya, masuk akal ya. Kalau nggak, sel-selnya nggak mungkin hidup, ya. Pembuluh darahnya di sini nih. Kalau kita potong lintang, memanjang, kita lihat, oh ada memanjang. Ini juga punya risiko untuk tersumbat sama seperti aterosklerosis tadi, ya. Jadi aterosklerosis bisa terjadi di seluruh pembuluh darah kita, ya. Akibatnya apa? Kalau terjadi di saraf, ya sarafnya kemudian nggak bisa berfungsi baik, terjadi yang namanya neuropati. Ini dites nih telapak kakinya ditusuk, rasa nggak, Bu? Nggak, jadi Bu ini rasa, dia nggak rasa. Yang ini oh dibandingkan sebelah lebih rasa, Bu, Dok, gitu. Sebaliknya lagi lebih rasa ini depan sama belakang mana yang lebih terasa, kiri kanan siapa lebih terasa, nah, kayak gitu ya kira-kira, itu namanya neuropati. Kalau pembuluh darahnya kemudian rusak, ya, di saraf, sarafnya udah nggak bisa merasakan lagi, tahu-tahu ada luka nggak ketahuan. Nah, lukanya nggak ketahuan, peredaran darah juga nggak lancar, sehingga darahnya itu yang harusnya membawa juga antibodi, sel-sel untuk berperang terhambat juga, sehingga lukanya lama nggak sembuh, ya, bahkan bisa terjadi infeksi dan infeksi bisa terbawa ke seluruh tubuh. Nah, ada lagi nih ginjal, ya, pembuluh darahnya Anda bisa bayangkan kecil sekali, ya. Kalau nggak, kalau bisa bayangkan coba lihat sapi gitu ya, potong ginjalnya, ya, akan sama bentuknya seperti ini, ya. Kalau dipotong lagi irisan kecil seperti ini, Anda bisa lihat bentuknya seperti ini. Lalu ada dua macam nih, ada apa, aliran darah untuk disaring, ada aliran darah untuk memberi makan ginjal. Itu juga nggak boleh rusak, ya. Karena kalau itu rusak, berarti jaringan ginjalnya akan rusak. Lalu yang mana lagi, ada pembuluh darah yang sangat kecil, ada di mata, ya, bisa menimbulkan sumbatan, kemudian terjadi glaukoma atau katarak atau kerusakan lapisan mata yang paling dalam. Itu sebab terjadi pendarahan misalnya. Terjadi misalnya di sini retinanya robek, jadi dia nggak lihat bagus lagi, ya. Itu adalah yang terjadi di mata. Nah, kemudian kelemahan yang lain misalnya di perut. Ternyata di perut, ya, mekanismenya lewat apa? Dari saraf. Ada saraf yang
panjang sekali namanya nervus vagus, ya, yang wandering, berpetualang dari otak di atas sini sampai ke sini, vagus misalnya, masih sampai ke diafragma ya. Nah, di sini dia harusnya memberikan suatu rangsangan, ada makanan masuk nih, kasih keluar dong enzim gitu supaya bisa dicerna, ya. Nah, kemudian itu sekresinya keluar enzimnya menurun sehingga kemudian lambung menjadi tidak bagus fungsinya, nggak kosong-kosong, anaknya bergah, atau kosongnya sedikit banget, makanya bahasa bergah, ya. Kemudian apalagi ada apa namanya gas banyak, begah juga nggak mau makan. Akibat nggak mau makan apa jadi lemah, ya. Kemudian apalagi kekurangan misalnya zat-zat aktif tadi ya, itu adalah kemudian karena lambungnya yang jadi mual, muntah, asam lambung naik, dulu nyeliput sama penurunan berat badan. Ya. Nah, komplikasi lain dari diabetes adalah pembuluh darah yang ada di otak. Aduh, itu paling amit-amit. Nggak mau deh kalau bisa, ya. Kalau bisa menghindar. Akibatnya apa nih di sini? Jadi tergantung area yang rusak, ya. Kalau area yang perdarahannya ke depan sini area motorik, kalau sebelah kanan yang rusak, maka lumpuhnya sebelah kiri. Kalau sebelah kiri yang lumpuh, maka sebelah kanan yang mengalami sebelah kiri yang rusak, maka sebelah kanan yang mengalami lumpuhan. Nah, bisa arteri apa? Ada arteri parietal besar ya. Kalau dia pecah atau dia mengalami kebocoran, maka darah yang di situ menggumpal, tapi jaringannya juga nggak bisa terpenuhi kebutuhan oksigennya. Nah, jadi Bapak Ibu juga kalau ada pembuluh darah, kemudian oksigen sama macam-macam zat nutrisi harus lewat situ, maka jangan bayangkan kalau kita ada perdarahan, oh iya, efek langsung gitu ya, udah nggak pakai pembuluh darah lagi langsung menyebar. Ya gitu ceritanya. Ya. Jadi tetap kita membutuhkan aliran darah sehingga kemudian masuk ke dalam apa namanya jaringan otak misalnya, kemudian tercukupi oksigennya, tercukupi zat-zat makanan dan nutrisinya, maka si organ yang dipersaraf di saat tertentu itu akan tetap sehat dan bisa berfungsi dengan baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dasar komplikasi itu apa? Ternyata darah, pembuluh darah loh. Pembuluh darah yang kemudian mengeras, menjadi sklerosis, ya, dan kemudian menjadi tidak elastis. Ya, dan kemudian inilah yang dikeluhkan oleh pasien diabetes. Kok ngantuk-ngantuk ya, gitu. Kenapa ya? Padahal baru makan. Memang pada dasarnya orang habis makan juga ngantuk ya. Tapi yang ini spesifik nih, ngantuk. Ternyata mungkin berkaitan dengan gula darah. Ada lagi orang yang kemudian merasa keluhannya apa, misalnya kok kencing terus banyak gitu ya, kan habis-habis, ya. Itu juga salah satu pengaruh lagi. Ada yang sampai berat tuh mungkin jadi pengaruh di jantung, ya, pengaruh di kelenjar kelenjar gondok ya, dan sebagainya. Semua yang membutuhkan peredaran darah pasti bisa terpengaruh. Kemudian pengaruhnya apa? Sesuai dengan area yang diperdarahi, kemudian secara anatomis kita tahu, oh ini area telinga, ini area tumor di mana, di saluran cerna, silakan. Ini adalah misalnya apa, jadi begitulah kira-kira dasar penyakitnya, yaitu pembuluh darah yang rusak karena gulanya ketinggian. Ini sebenarnya gampang loh mencegah gula itu supaya jangan sampai kita terkomplikasi kalau kita diabetes. Ya gulanya dijaga dong, ya kan? Nah, ketika terjadi blocking atau semi blocking ya hampir blocking dan kemudian terjadi suatu reaksi yang namanya oxidative stress, ini kali tomat ini ya, jadi kelihatan nih ya, keluar nih yang hitam itu namanya oxidative stress. Akibatnya apa? Akibatnya tentu saja rusak selnya, ya. Rusak selnya tomat jadi bisa rusak ya. Apalagi sel-sel yang kecil-kecil itu yang bisa rusak oleh oxidative stress ini. Nah, jadi dia merupakan produk dari sel-sel radang ya, juga karena kekurangan oksigen ya,
sehingga kemudian timbul seperti ini. Ya. Jadi kalau udah timbul seperti ini gimana dong? Iya, rusak berarti selnya. Kalau diremajakan lagi karena perubahan, karena masih usianya juga, bahwa ada sel-sel kita yang rusak dan nggak bisa diganti. Nggak ketahuan sih, cuma kalau misalnya kita tensi, kok di tensi nggak turun? Nah, itu mulai curiga. Atau tensinya kok tinggi tapi stabil sih. Ini jangan-jangan diastolnya ada pengaruh nih. Ya, diulang lagi juga sama masih tinggi. Ya. Jadi ini kira-kira apa yang dampak kalau terjadi blocking, yaitu kerusakan jaringan, sehingga oksigen yang nggak bisa memenuhi kebutuhan jaringan tersebut karena terblok oleh pembuluh darah. Terus kemudian akibatnya timbul stres oksidatif yang kemudian oleh tubuh harus di apa ya, ditangkap lagi lah istilahnya, ditangkap lagi si stres oksidatif sehingga tubuh kemudian bisa uh, memakai energi yang lain untuk misalnya bikin sel-sel baru, ya. Tetap perlu trigger, perlu juga contoh, tetap juga pengertian, ya, sehingga kemudian si ibu ini bisa mandiri, ya, dan apa namanya, untuk tidak tergantung dengan penyakit, meskipun penyakitnya masih ada terus, ya, tapi jangan sampai komplikasi, itu yang kita harapkan. Nah, ini yang mungkin perlu kita pelajari betul, karena SOP Subarasi ini punya paten fungsi antara lain nih, cell regeneration effect. Jadi kalau selnya rusak oleh inflamasi, oleh radang, maka ada efek regenerasi yang dipunyai Subarasi bisa membantu. Lalu ada yang improve blood circulation, jadi meningkatkan sirkulasi darah, biasanya mainan di pembuluh darah yang kecil gitu ya, misalnya sirkulasi darah lebih baik, makanan masuk, oksigen masuk dan sebagainya, maka kemudian orang menjadi lebih fit. Ya. Kemudian memprevent blood clotting. Tadi kita udah lihat ya, habis damage ya, kemudian ada juga masuk ya zat-zat aktif yang nggak mungkin kita bisa kontrol, ya, sehingga kemudian terjadi apa namanya, perubahan ya, stres oksidatif, banyak sel yang rusak ya, kemudian misalnya tekanan darah jadi naik, ya, maka si Subarasi ini bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah. Kemudian yang berikut adalah prevent blood clotting. Ya, blood clotting tadi sudah saya jelaskan, terjadi pembentukan gumpalan pembuluh darah. Ya, dan penggumpalan pembuluh darah itu ya apa namanya, bisa menyebabkan penyempitan. Ya. Jadi dengan fungsi seperti ini, ya, kita mencegah masalah di pembuluh darah dengan SOP Subarasi, kemudian dengan pola hidup yang sehat, dan kemudian uh, pola hidup, ya, pola hidup yang sehat, misalnya makanan, misalnya ngerokok, jadi jangan sampai kita ya menyalahkan ini lah, pasrah, mau dipanggil untuk TBC kami datang, kalau nggak ya diem aja. Nah, berarti kalau kayak gitu apa gitu ya. Nah, ini si Subarasi kira-kira seperti itu untuk masyarakat kesehatan. Nah, yang paling pusing kalau orang bilang mahal, aduh dok mahal, nggak bisa harganya segitu mahal, gitu ya. Itu paling pusing memang. Nah, supaya kita nggak pusing, memang kita harus jalankan jaringan, kita bilang kayak gitu ya. Tadi kita udah dengar beberapa presentasi ya yang sebelum ini bilang bahwa mereka dapat kondisi jiwa untuk bisa membayar kembali untuk AFC ini. Nah, ini 4 paten fungsi yang diharapkan pada orang yang sakit diabetes ternyata bisa apa ya, bisa terbantukan lah, terkontrol. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa penyakitnya sama sekali hilang. Ya, diabetes nggak seperti itu. Diabetes menjadi kronik dan menjadi bawaan kita. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau disimpulkan ya,
Dasar penyakitnya adalah pembuluh darah, ya. Dan pembuluh darah itu memperdarai semua, ya. Jadi semua bisa terdampak kalau diabetesnya nggak terkontrol. Tapi yang kita penting yaitu yang tadi otak, jantung, kemudian ginjal, itu yang penting ya. Oke, di chat room udah banyak nih. Coba kita lihat. Mana ini? Oke, selamat sore dokter. Saya mau tanya, kok saya pernah dengar katanya nasi mengandung kadar gula tinggi. Tapi kenapa nasi itu rasanya nggak manis, tapi bisa dibilang gurih? Mohon penjelasan. Oke, jadi gula atau glukosa itu adalah bentuk yang kecil ya. Ada apa namanya? Kalau ini secara kimia, kita lihat gitu ya. Secara kimia itu satu molekul yang kecil. Tapi kalau kita bilang nasi, maka kita bilang kandungannya adalah karbohidrat. Jadi ribuan gula bergabung dari satu molekul raksasa namanya karbohidrat. Jadi kalau kita tidak makan nasi, maka kita kekurangan karbohidrat. Jadi perlu makan nasi. Ya. Kemudian yang dikandung bukan gulanya, tapi karbohidratnya yang tinggi. Setelah itu karbohidrat di dalam perut bisa dipecah-pecah menjadi gula. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara apa namanya gula dengan karbohidrat ya sama ya. Gula hanya satu molekul kecil dan karbohidrat ada ribuan gula yang menyusun si karbohidrat ini. Oke, kemudian yang berikut, selamat sore dok. Apa benar makan kerupuk dan gorengan terlalu banyak bisa menyebabkan diabetes? Nah, ini yang kemudian kita harus tanyakan, balikan kepada para para ahli gitu ya, yang meneliti. Benar nggak sih ini gara-gara goreng-gorengan? Ya, nanti kita tanyakan. Pertanyaan berikutnya, dok, kalau rencana ah, ke bawah lagi. Terlalu banyak. Oh ya, oke nih. Selamat sore dokter. Apa benar makan kerupuk dan goreng-gorengan terlalu banyak bisa menyebabkan diabetes? Bukan menyebabkan ya, tapi meningkatkan risiko, lebih tepat seperti itu. Jadi udah punya bakatnya dulu nih. Biasanya sih ibu orang apa ibu bapaknya salah satu mungkin kena diabetes atau keluarga besarnya atau mungkin nenek kakeknya gitu ya. Jadi ada bakatnya dulu ya. Kemudian ada yang men-trigger. Nah, yang men-trigger ini adalah diet yang memang tinggi karbohidrat ya. Jadi sampai dia punya pasien makan banyak duduk aja ya, tinggi terus begitu makan gorengan lagi ya. Tapi bukan dia yang menyebabkan gulanya banyak sih. Sebenarnya karena kalau goreng-gorengan sih mungkin tergantung isinya ya, bukan gorengannya, bukan minyaknya, tapi dia menggoreng pisang mungkin karbohidratnya jauh lebih banyak daripada menggoreng eh, tahu yang isinya sayur tuh loh. Tahu isi sayur itu ya, berbeda ya. Sayurnya kan cukup banyak ya, artinya meskipun belum tentu dia bermanfaat ya, tapi dia cukup banyak kandungan seratnya gitu ya. Tapi kalau kita bilang singkong goreng, nah itu karbohidratnya banyak. Ya. Jadi goreng-gorengannya apa dulu? Kerupuk goreng, ya boleh. Tapi kerupuk digoreng, tapi ini ya mungkin nggak sebanyak goreng-gorengan kali ya kadar minyaknya. Atau kalau mau habis digoreng, diserap dulu pakai tisu ya untuk menyerap minyaknya. Tapi itu bukan penyebab diabetes, bukan faktor risiko. Oke, dok kalau nanti ada sesi tanya jawab bisa lebih banyak. Selamat sore dokter, setahu saya orang diabetes kurang menghasilkan insulin. Bukankah penghasilnya hormon yang ada di pankreas? Hormon kali maksudnya. Apakah pankreasnya rusak? Betul, tadi sudah saya bilang diabetes yang tipe 2 lama-lama juga pankreasnya bisa rusak.
dengan pasiennya rusak, dengan apa, hormonnya rusak, mungkin sekali terjadi gangguan uh, penyerapan gula, gitu ya, gangguan metabolik, gitu, sehingga kemudian uh, apa namanya, orangnya jadi diabetes, gitu ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Selamat sore dok, setahu saya orang diabetes kurang menghasilkan insulin. Oh ya, itu yang tadi ya. Dok, kalau nanti ada sesi tanya jawab, enggak, nomor ini. Sejauh mana pankreas bisa diperbaiki dengan suplemen dan AFC? Pada obat kimia resep dokter, pankreas bisa diperbaiki. Per teori secara ini bisa sih. Tapi sejauh mana nggak bisa sampai detail. Nggak tahu juga, tergantung bagaimana orang itu merespon ya, terutama pankreasnya merespon si si individu ini. Ya, oke. Terus putus tadi. Dok, diabetes bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Apakah boleh minum obat disfungsi ereksi seperti Viagra yang mesti dilihat dulu ya? Ada kemungkinan efek samping nggak oleh Viagra itu? Ya. Oke, sebaiknya minum berapa saset sehari kalau sudah mengalami diabetes? Sebenarnya sih nggak ada keharusan berapa saset sehari ya. Mau 2 saset, mau 20 saset sehari pun nggak apa-apa. Tergantung kita mau cari apa dengan kita makan saset sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi kalau misalnya kita mau menurunkan gula darah, bisa saja ya kita pakai saset yang lepas-lepasan. Jadi banyaknya itu sebenarnya nggak ada takaran yang pas gitu ya. Mau seberapa. Kalau ternyata kita lebih mengkhawatirkan efek antioksidan gitu ya, yang bisa membantu menetralisir si apa namanya, eh, reaksi stres oksidatif dari karena diabetes ini, maka antioksidan ini kita bisa sebanyak-banyaknya kalau mau makan ya. Beda kalau kita mau bilang, oh kita mau supaya nanti setelah makan tensinya langsung terkontrol. Tensinya sekarang 190. Kita makan 10 yuk supaya turun jadi 150. Nggak segampang itu. Ya, jadi beda. Jadi kalau mau tanya berapa saset per hari ya tergantung kita mau ngapain, apa yang mau dicapai, gitu ya. Mohon penjelasan mengenai istilah peptida, nano, size, dan apa istimewanya. Jadi peptida itu adalah protein yang dipotong kecil-kecil. Ya, protein itu besar sekali dan kemudian dipotong kecil-kecil di chunk disebut dengan peptida. Kemudian eh, apa istimewanya dengan nano? Ini peptida ini kan sangat kecil ya dibandingkan dengan si nano ini. Jadi apa sih istimewanya gitu, sangat kecil, dia sangat kecil itu gampang diserap. Ya, penyerapannya nggak susah. Dibandingkan dengan protein yang molekul besar, harus dikecil-kecilin dulu. Semua protein pun ketika harus diserap dalam bentuk yang kecil, ya. Tapi yang kecil ini hanya attach dengan satu apa namanya, apakah yang ini artinya eh masalah ininya apa namanya, nano itu eh, kalau molekul gede nggak bisa terserap, kalau molekul kecil gampang terserap. Intinya gitu aja sih. Lebih cepat terserap, lebih gampang itulah kita mikirnya. Ya, molekul itu pasti akan dikecilin kalau mau diserap dalam tubuh. Jadi nggak mungkin kita makan karbohidrat nggak ada. Paling jadi gula yang kecil-kecil. Kita nggak makan protein yang gede, tapi kita makan asam amino. Kita nggak pernah bisa makan sel. Jadi jangan bilang, oh ini stem cell nih, ayo dimakan stem cell. Nggak bisa kita makan sel. Yang kita makan pasti, sorry bukan makan ya, tidak bisa menyerap. Ya, kita nggak bisa menyerap sel. Pasti dikecil-kecilin sel jadi hancur. Ya, kita nggak bisa menyerap karbohidrat. Yang ada karbohidrat dikecil-kecilkan jadi protein, jadi gula. Ya,
kita nggak bisa menyerap protein karena terlalu besar, maka dikecil-kecilin jadi salah satunya peptida. Ya, itulah istimewanya dengan nanosize. Kemudian kenapa seseorang yang punya penyakit diabetes sudah normal gula darahnya masih disfungsi ereksi? Ya, aliran darah kan sekali lagi, dan aliran darah kemana? Aliran darah kalau ereksi itu adalah saraf ya, sarafnya itu bisa membangkitkan, ada libido, ada keinginan ya, kemudian ada rangsangan-rangsangan yang lain, tapi juga kemudian ujungnya adalah kemudian saraf membuat aliran darah itu agak mengecil sehingga kemudian berkumpul di alas kelamin sehingga terjadilah ereksi. Itu semua nggak bisa 100% dikontrol kepala kita ya, karena ada simpatis ya, parasimpatis yang mengontrol supaya apa namanya bisa ereksi dan tidak ereksi. Jadi kalau sarafnya nggak bagus ya mungkin karena aliran darah di situ sudah kadung rusak gitu ya, akan terpengaruh di sel-sel jaringan yang di persaraf ini. Dokter, jika sudah ada orang yang karena diabetesnya sudah sampai ketergantungan suntik insulin setelah pemakaian SUBA dan UTSU, tetap melakukan pemeriksaan rutin secara medis juga kah? Dan jika sudah suntik ketergantungan suntik insulin 5 tahun, apa efeknya, sudah rusakkah organ-organ tubuhnya yang lain? Atau hanya tertentu saja? Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita mau tanya setelah 5 tahun, organ-organ tubuhnya yang lain rusak nggak? Gitu ya. Rusak dan tidaknya rusak ini tergantung dari bagaimana kita menjaga tubuh kita. Kita mencegah supaya juga tidak terjadi stres oksidatif, kemudian bisa apa namanya teratasi peradangannya, maka kita bisa minum SOP, subanasi maupun distribusi. Itu tujuannya ke situ, ya. Dengan kita mencegah kerusakan oleh karena stres oksidatif tadi, ya, maka kita mencegah yang baru rusak, gitu ya. Kemudian sel-sel yang lain akan rusak. Gitu. Tapi yang sudah rusak gimana nih? Bisa diperbaiki nggak? Secara adanya stem cell yang asli dalam tubuh kita ini bisa diperbaiki. Hanya dia perlu waktu, nggak bisa cepet-cepet. Ya. Nggak bisa kita bilang, yuk makan sekarang ini 5 tahun kita lihat, atau 3 tahun kita lihat hasilnya sembuh apa enggak. Ya, jadi nggak segampang itu. Bahkan obat-obat rutin yang sudah menjadi bagian dari peresepan rutin pun nggak segampang itu juga ya untuk bisa mengatasi diabetes ini. Nah, kemudian kalau dibilang ketergantungan insulin, sebenarnya istilah ketergantungannya nggak tepat ya. Ketergantungan itu adiksi, ya bahasa India, berarti kita perlu dosis lebih, gitu ya. Sekarang dosisnya 5, nanti nggak cukup, misal 10, bisa 15, bisa 20, naik terus, namanya ketergantungan. Kalau insulin malah sebaliknya, malahnya kita turunin sampai nggak perlu insulin lagi. Jadi bukan ketergantungan insulin. Nah, pada satu momen tertentu, akhirnya mungkin pankreasnya rusak, sehingga terpaksa harus mengimpor insulin dari luar. Sehingga kita bilang dia akhirnya, ya sudah, mesti disuntik insulin. Ya. Jadi usul dan subahnya bukan bermain di pankreasnya supaya sembuh, gitu. Tapi kita bermain di seluruh tubuh, jangan sampai terjadi penyakit ya, yang kita tidak inginkan. Ya. Itu mungkin tentang si insulin tadi. Ya. Dok, berapa dosis yang tepat? UTSU dan Subasi per day dalam kurun waktu berapa lama untuk penderita diabetes? Nah, itu sekali lagi juga kita jangan terjebak di menyembuhkan diabetes ya. Obat apapun juga tidak menyebabkan diabetes itu sembuh. Yang ada adalah kemudian tekanan darah, gula darah, semua terkontrol dalam batas normal untuk lansia pastinya. Ya. Sehingga kemudian kita jangan berpikir, oh mau minum ini supaya sembuh, ini supaya sembuh. Nggak ke situ jalannya. Jadi kalau ditanya sekarang,
Apa sih dosis yang tepat? Untuk apa dulu dosisnya? Kalau dosisnya untuk mencegah penyakit, ya misalnya karena stres oksidatif tadi, maka antioksidannya harus banyak. Gitu. Dilihat makanya 3 gramnya tinggi gitu misalnya. Jadi yang itu yang kita lihat. Cuma kan sekarang kita nggak tahu nih mana yang jadi kebutuhan. Ya nggak bisa kalau kita nggak benar-benar expert dalam keilmuan ini. Ya, oke. Itu dosis suba dan utsu. Kemudian selamat sore dok, tolong tanya kalau waktu tes laboratorium ada kolesterol tinggi, kemudian kita minum penurunan kolesterol, kemudian tes lab lagi sudah di normal, proses terbuangnya apakah dari urin? Iya sih, kayaknya nggak dari mana-mana lagi dari urin proses terbuangnya. Ya, kita punya kelebihan lemak segala macam, ya pasti nanti kemudian dipecah oleh tubuh dan dibuangnya dalam bentuk urin atau lain. Ya, jadi tentu saja nggak ada juga laporan bahwa eh, kalau kadar kolesterol tinggi gitu ya nggak bisa dengar apa nggak bisa kolesterolnya tinggi itu jadi kemudian apa namanya prosesnya terbuang lewat urin atau enggak gitu ya. Jadi terbuang lewat urin. Ya. Berikutnya adalah, sorry dok, mau tanya, sejak terdiagnosis sakit diabetes dan makan minum SOP, obat resep dokter, penyakit dalam, minum obat rutin bertahun-tahun sampai akhirnya cuci darah. Faktornya apa? Ya, kerusakan itu berproses terus ya, jadi nggak bisa kita bilang bahwa setelah minum obat nggak ada gitu. Jadi setelah minum obat tetap aja harus gula darahnya terkontrol. Tapi tadi kita melihat bahwa proses perusakan kalau sudah ada damage di epitel, kolesterolnya masih naik terus. Ya, jadi nggak bisa kita stop kerusakannya. Nah, si luka itu yang di dalam udara misalnya, ya, tetap kita ada prosesnya. Mudah-mudahan mungkin cukup jelas ya. Jadi sehingga dengan proses yang tetap terus berjalan, ya mau nggak mau tetap ujungnya akan mengalami sesuatu. Dan bedanya dengan kalau kita mengkonsumsi usu dan suba pada waktu yang pas, justru nggak terjadi atau mungkin terjadi pengurangan dari gangguan produksi ya, tadi apa namanya gangguan produksi urin kalau kita menghilangkan cuci darah itu kita kira. Jadi karena prosesnya berjalan terus ya, akhirnya ya rusak juga. Kecuali kita mencoba mengontrol gula darah senormal mungkin sepanjang hari sepanjang waktu, dan dari situ kemudian kita mendapatkan ginjal kita tidak terjadi komplikasi. Nah ini sudah, wah banyak nih pertanyaannya nih. Insulin. Kalau nanya dok, kalau waktu tes lab ada kolesterol tinggi, kemudian kita minum penurun kolesterol, kemudian lab sudah normal. Proses terbuang dari mana ya? Dari urin. Ya. Saya mesti lihat obatnya juga sih ya. Terbuang dari mana prosesnya. Oke. Berikutnya, selamat sore dokter, mau tanya. Sejak terdiagnosis sakit diabetes dan minum obat resep dari dokter, oh ini tadi udah ya. Setelah bertahun-tahun akhirnya cuci darah. Ya cuci darah kenapa? Karena proses penyakit terus berjalan. Ya kita nggak menyetop di situ, tapi kita mencari regenerasi sel yang baru. Nah, kalau regenerasi jauh lebih lambat dibandingkan kerusakan sel, akhirnya malah ya udah selnya jadi sakit. Ya, dok, apakah yang kena ejakulasi dini bisa disembuhkan melalui SOP subanasi? Karena tadi saya terlihat ada kerusakan sel diabetes. Ejakulasi dini ini juga banyak faktor sih ya. Kita juga nggak bisa bilang cuma masalah organik di alat kelamin ya. Ada otak juga yang mempengaruhi, ya emosi juga yang mempengaruhi. Jadi nggak bisa dibilang juga ya bahwa kemudian setelah minum apa substansi usus
maka akan selesai gitu masalahnya. Nggak juga sih. Justru dia membantu untuk mengirimkan bakteri-bakteri yang sehat, antioksidan, supaya kita kemudian makin sehat. Itu kita fungsi-fungsi dari SOP Subbarasi, ya, dan eksekusi. Orang tua saya sudah makan USU dan SUBA, sudah lepas dari suntikan insulin, tapi kenapa nafsu makannya berkurang? Waduh, ini banyak faktor juga karena apa, nafsu makan berkurang. Yang cara masaknya gitu ya, itu juga bisa pengaruh. Cara masak, kemudian masakannya kurang enak, terus pilek, pilek itu juga nyumbat, sehingga nggak bisa membaui, nafsu makan juga turun. Terus ini orang tua, sampai di mulut nggak bisa ngunyah, ya. Entah memang dulu biasa kok makan kayak gini, iya emang iya. Tapi kan sekarang makin tua, entah giginya lubang, giginya nggak ada, ngunyah juga sakit, ya. Sehingga dia nggak bisa nafsu makan. Jadi banyak faktor ya, nggak bisa kita bilang oh ini suba penyebabnya si ini si itu gitu, nggak bisa ya, banyak faktor-faktor yang baru sih. Oke, lanjut. Kalau kadar gula 250 dalam keadaan tidak puasa, tidak ada luka di kaki, langsung makan normal, sudah termasuk diabetes? Sudah, 250 sudah dianggap diabetes. Oke, lanjut ya. Saya pakai serum sensu yang sudah expired. Waduh. Oke, saya pakai terus, saya tetap pakai organik sampai terus sudah sebulan ini. Oke, ini saya kurang tahu nih kalau sampai expired ini ya. Dok, izin tadi terputus-putus suaranya. Nah, penjelasan terkait kelemahan lambung dengan diabetes. Jadi cerita sakit lambung sebagai akibat penyakit diabetes atau berpotensi diabetes atau penyakit diabetes berpotensi mengalami kelemahan kerja lambung. Yang bawah ya. Jadi dengan diabetes berpotensi mengalami kelemahan kerja lambung. Melalui mekanisme apa? Yaitu persarapan vagus ya. Persarapan vagus itu mempengaruhi juga lambung ya. Kalau kemudian lambungnya itu nggak bisa bekerja dengan baik, memproduksi dengan baik enzim-enzim, makanannya jadi numpuk, jadi nggak ini ya, nggak tercerna dengan baik. Itu namanya paresis dari lambung. Mungkin jadi penuh ya, bloated ya, rasanya seperti itu. Oke, kemudian dokter orang tua sudah bungkuk, apakah masih bisa jadi tegak lagi? Nggak bisa ya, oh, udah bungkuk nggak bisa. Konsumsi yang mana yang terus konsumsi apa untuk bungkuk? Ya tergantung sekarang bungkuknya bungkuk untuk apa dulu gitu. Kalau sekarang tujuannya membawa pulang ronsen adalah untuk apa namanya? Untuk antioksidan masih mungkin. Tapi kalau untuk meluruskan tulang belum ada pengalaman sih. Cuma secara logikanya sih enggak ya. Karena kan si orang tua ini bungkuk karena keropos tulang. Nah, keropos tulang itu salah satunya kekurangan estrogen ya, juga karena kalsium. Di dalam ingredients produk kita tidak ada kalsium ya. Jadi mungkin nggak pengaruh ya kalau kita mau minum supaya tulang belakangnya tegak gitu ya. Nggak ngaruh. Nah ini di yang live dulu deh ya, selain di chatroom. Oke, ini ada Galaxy S20. Siapa nih guys? Galaxy S20. Silakan.
Kalau ini lady ibu atau apa nih? Yang mana dok? Saya jadiin kok ini aja biar bisa Ini ini. nih, angkat tangan Yang nih ada dua right nih. hand ya. Galaxy 20 sama lady. Ntar saya. Oke, no respon yang Galaxy 20. Iya, belum ada respon dua-duanya dok, nggak apa-apa. Nanti Oke, dilanjut aja dok. iya. Ini udah cukup banyak sih nih yang ditanya, apa yang ditanya di chat Oke, room. mungkin satu pertanyaan lagi boleh dok, saya bantu Oke, ini ya, untuk sebagai penutup yang kira-kira relevan dengan tema ya. ya, Oke, hmm, oke gini, ini perihal dengan efek samping dok. Apakah jadi gini, kalau saya diabetes nih, terus saya kan harus suntik insulin segala macam kan, karena pankreas saya sudah terganggu, itu kan mm-mm. pasti ada efek samping ya dok ya. Oke, Kan ya, namanya kan bukan bukan alami ya, maksudnya itu kan mm-mm, olahan ya mm-mm, untuk insulin mm-mm, apalagi disuntikin kan. mm-mm, Nah, itu pasti ada efek samping. Nah, sekarang kalau kita mau menggeser lah orang-orang yang sebenarnya nggak bisa dibilang menggeser sih, kita kan tujuannya ini kan mengurangi kita suntik insulin manual gitu kan, karena kalau kita diabetes dengan produk kita dari Subarasi tujuannya kan kita mengurangi itu dulu, kita nggak bilang mau sembuhin diabetes lah, kita nggak bilang mau uh, menurunkan apa lah ya, kita seenggaknya kalau yang rata-rata ngomong ke saya sih rata-rata tuh kayak, Pak, saya kurang loh Pak, dulu saya suntik mungkin 3 sehari, misalkan sekarang saya cuma butuhnya 1, lama-lama nanti enggak gitu kan. mm-mm. Iya, Nah, jadi betul. kita kan tujuannya gitu. Cuman pertanyaannya dok, apakah dengan produk kita ini, Subarasi lah kita bilang ini ya, untuk tema hari ini, Mm-mm. ada efek samping untuk diabetes selain untuk kesehatan secara general di tubuh dok? Kayak misalkan kan kalau untuk sisi positifnya udah ada lah, saya udah lumayan sering edukasi juga. Cuman masalahnya apakah ada efek samping dari Subarasi ini kalau dikonsumsi? Apalagi kita kan makanan kesehatan, saya sering bilang ini kayak nggak pakai takaran juga nggak apa-apa gitu ya dok ya. Maksudnya Betul. sekemampuan dompetnya aja kan, karena produknya kan nggak murah gitu kan. Iya. Jadi apakah ada efek samping? Apakah misalkan kayak saya sehari konsumsi 5 saset, saya sehari konsumsi 8 saset, atau bahkan mungkin cuma 1 saset gitu, ada efek samping nggak sih dok untuk penderita diabetes? Iya. Sebenarnya sih kalau lihat sebenarnya ya atau suposisi dari ingredientsnya sendiri sih eh, nggak nggak ada yang ngaruh ya. So gini, kalau kita bicara orang diabetes, sebenarnya apa sih yang kita takutkan? Kan gulanya supaya nggak terkontrol, jangan sampai nggak terkontrol gitu gulanya. Nah, produk ini nggak ada gula di dalamnya. Ya, jadi yang sama manisnya itu adalah pemanis alami. Jadi bukan gula. Bapak Ibu juga mesti membedakan antara gula dan pemanis. Ya. Pemanis itu bahasa Inggrisnya sweetener. Kalau gula kan sugar. Ya, beda cerita itu gula. Itu satu ya yang kita khawatirkan adalah gulanya nggak terkontrol gitu. Nah, kemudian yang lain misalnya apa? Misalnya di situ isinya adalah antioksidan. Justru antioksidan ini yang kita butuhkan. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa pengaruhnya itu ke pembuluh darah. Ketika pembuluh darah menyempit, kemudian area di sebelah sananya kekurangan oksigen, akan terjadi stres oksidatif. Sehingga butuh antioksidan untuk mengatasi stres oksidatif tersebut supaya jaringan-jaringannya nggak makin rusak. Ya. Itu yang mungkin kita harus perhatikan. Dan justru yang kita perlukan juga adalah dengan kebutuhan antioksidan ini tidak terjadi progres penyakit yang cepat gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan kan, kok udah minum tetap aja cuci darah ujungnya? Progres penyakit tetap terjadi gitu. Hanya sekarang seberapa cepat kita dengan minum antioksidan dan sebagainya untuk kita menahan supaya nggak terlalu cepat ya. Dan kemudian juga titik awalnya kayak apa gitu ya, jangan sampai titik awalnya udah cukup banyak yang rusak gitu ya, sehingga misalnya katanya LFG-nya udah turun misalnya ya, udah turun sampai 50%, terus kita minum Subarasi dengan harapan naik lagi, ya nggak secepat itu ya. Maka jadi kita juga nggak bisa langsung klaim-klaiman bilang
wah kok udah gini udah gitu ya, nggak bisa ya, udah makan ini makan itu nggak bisa. Jadi tergantung tiap orang berbeda masing-masing. Jadi sekali lagi kita bicara diabetes dengan segala macam komplikasi yang biasanya di pembuluh darah, maka kalau kita lihat SOP dengan fungsi paten fungsinya, maka dia terutama Subhanasi dalam hal ini yang saya fokuskan sangat 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 menolong, sangat menolong. Tapi sekali lagi Bapak Ibu juga kita perlu waktu, ya Bapak Ibu harus memberikan kesempatan tubuh kita untuk waktu yang cukup memperbaiki diri. Yang kedua berikutnya juga jangan sampai kita tetap mengkonsumsi yang merusak, itu juga jangan. Ya. Kita mau perbaiki tapi makanan kita nggak bagus, akhirnya merusak yang lain juga. Terus sisa lainnya, wah udah makan ini SOP ini, tapi nggak bisa, ya. Jadi secara itu gitu ya Mas Angga ya, nggak ada sih sebenarnya yang disebut efek samping untuk menderita diabetes. Karena ini karena makanan superfood dengan kandungan antioksidan, dan antioksidan itu sangat dibutuhkan untuk mencegah kerusakan jaringan oleh adanya stres oksidatif itu. Oke, gimana? Ya, Oke dok, itu ya. Jadi yes. itu pertanyaan saya kutip dari beberapa mungkin yang ada yang nanya-nanya kayak mungkin juga menurut saya kayak itu kan kalau member-member baru dan lain-lain kayak gitu kayak lebih pengen tahu lah gitu kan apa yang masuk ke dalam tubuhnya gitu kan. Jadi itu Ya, untuk penjelasan bisa teman-teman pakai juga untuk penjelasannya ke prospekan atau ke member-member baru yang mungkin user yang butuh produknya gitu kira-kira ya. Oke, kalau gitu terima kasih Dokter Trevino dan terima kasih untuk sharingnya hari ini dan teman-teman juga luar biasa di jam-jam di hari weekend, di jam-jam ngantuk masih setia mendengarkan pemaparan materi hari ini. Itu berarti emang pada niat belajar nih semua nih berarti. Nah, oke. Terima oke, kasih sekali lagi sukses semua. dokter. Terima kasih. Salam Selamat sehat. sore semuanya.